untuk bakteri itu mampu menambat nitrogen dari udara itu butuh waktu sekitar 3 sampai 5 minggu ya. Dalam masa waktu itu, maka bakteri sangat banyak membutuhkan seperti karbohidrat, asam amino, dan nutrin ya untuk kebutuhan dalam memproses sel-sel di dalam tubuhnya ya. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, pada kesempatan pagi kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat pupuk padat dan pupuk cair dari limbah kacang tanah ya. Nah, ini adalah limbah kacang tanah ya. Nah, disebut limbah karena ini sudah selesai dipanen ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, nantinya dari bahan ini bisa kita buat dua jenis pupuk ya, yaitu pupuk padat dan pupuk cair ya. Nah, nanti bagaimana caranya akan saya jelaskan ya, tetapi tidak dengan prakteknya ya, karena di sini mohon maaf pekerjaan saya masih banyak. Jadi mohon teman-teman sahabat tani disimak penjelasan dari saya ya. Nah, oke, kita mulai. Kacang tanah ini termasuk tanaman leguminosa ya, yaitu dari golongan tanaman polong-polongan ya. Nah, pada umumnya tanaman dari suku leguminosa ini biasanya di akar itu mengandung bakteri Rhizobium ya, yaitu bakteri yang mampu menambat nitrogen dari udara bebas ya. Nah, nantinya cara kerja bakteri ini dalam menyalurkan nitrogen dari udara bebas ke tanaman itu melalui akar ya, dalam bentuk kation seperti amonium dan anion seperti nitrat ya. Nah, tapi semua itu butuh proses ya. Jadi tidak langsung bakteri ini langsung berdampak baik pada tanaman ya. Jadi butuh proses. Nah, biasanya sih untuk bakteri itu mampu menambat nitrogen dari udara itu butuh waktu sekitar 3 sampai 5 minggu ya. Dalam masa waktu itu, maka bakteri sangat banyak membutuhkan seperti karbohidrat, asam amino, dan nutrin ya untuk kebutuhan dalam memproses sel-sel di dalam tubuhnya ya. Nah, supaya nantinya bakteri tersebut bisa cepat berkembang biak di akar ya, ada bagusnya kita bantu ya dengan asupan seperti karbohidrat, asam amino, dan nutrin ya. Nah, karbohidrat bisa kita dapat dari seperti air cucian beras ya. Kalau asam amino bisa dari yang mengandung protein ya. Nah, sedangkan kalau nutrin itu bisa kita ambil dari itu. Nanti bahan kompos itu selain menyediakan unsur hara yang lengkap ya, juga akan menyediakan nutrin yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut sebelum dia mampu untuk memfiksasi nitrogen dari udara bebas ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya ya teman-teman sahabat tani. Sekarang sedikit saya jelaskan untuk cara membuat pupuk cair yang mengandung bakteri penambat N ya, yaitu bakteri Rhizobium ya. Nah, cara yang pertama kita potong-potong dulu akar yang dari ini limbah kacang tanah ya. Nah, kemudian kita pisahkan seperti saya ini ya. Nah, cara buatnya sendiri itu sangat mudah ya. Cukup direndam dengan air biasa selama 3 malam ya. Nah, nantinya di permukaan air itu bila terjadi gelembung ataupun buih ya, itu tandanya bakteri yang terkandung di dalam akar ini itu sudah larut bersama air ya. Dan itulah sudah menjadi pupuk cair ya. Semakin banyak gelembung ataupun buih yang ditimbulkan, maka sudah dipastikan semakin banyak ataupun melimpah bakteri yang sudah larut di dalam air tadi ya. Itulah biang ataupun pupuk cair yang siap kita aplikasikan ke tanaman ya. Untuk dosisnya bisa dimulai dari 10 sampai 30 cc per liter air ya, ataupun murni juga bisa. Kalau untuk penyepraian sebelum kita olah tanah ya, itu sangat bagus
untuk menyediakan unsur nitrogen di dalam tanah ya, melalui bakteri-bakteri ini ya. Nah, jadi kalau kita sebelum olah tanah itu spraykan aja dengan murni ya, tanpa campuran air. Spraykan di bedekan ataupun gulutan ya, ataupun di dalam polybag yang mau kita tanami ya. Nah, supaya nanti bakteri Rhizobium ini, bakteri penambat N, itu sangat melimpah di tanah ya. Jadi bisa membantu kita untuk mengurangi dosis penggunaan pupuk urea ya, yaitu pupuk kimia. Sedangkan batang dan daunnya sendiri itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk padat ya, seperti pupuk kompos ya. Dan cara buatnya itu sangat mudah ya, tinggal kita ratakan saja tipis, agak tipis ya, setebal lebih kurang 20-25 cm lah ya. Jangan terlalu tebal, karena nantinya akan kita siram atau semprot menggunakan bakteri perombak bahan organik ya. Kalau teman-teman sahabat tani belum punya bakteri tersebut ya, bisa menggunakan E4 ataupun yang murah meriah. Itu ada video saya ya yang berjudul cara membuat JPT JOS. Nah, itu bisa juga untuk merombak bahan organik yang mau dijadikan bahan pupuk ya, ataupun kompos ya. Oke teman-teman sahabat tani, segitu dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.